Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan adalah alasan kita ada hari ini. Kami tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini kita mau menyanyikan alasan kita hidup. Kita mau menyanyikan kasih-Nya. Ku semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku menuju cintamu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Yuk teman-teman, kita angkat tangan kita. Kita puji Dia lebih sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Di hariku, setiap nafasku semua tentang-Mu. Di waktuku, setiap langkahku menuju cinta-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Sungguh hati kita terkagum saat kita melihat kasih Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Dia memberikan kita nafas setiap hari. Dia memberikan kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang besar, namun Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia adalah Allah yang besar dan Dia adalah Allah yang peduli untuk kamu. Dan saat kita tidak memiliki alasan lain untuk hidup, Dia adalah alasan sesungguhnya. Karena yang lain bisa menghilang, yang lain bisa mengecewakan, yang lain bisa meninggalkan kita. Namun hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam hidup ini. Hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat tangan kita memuji Dia. Memuji Dia bukan hanya di sini, namun dalam semua yang kita kerjakan.
di dalam hidup kita. Tapi kita mulai dari sekarang, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita dan kita katakan terima kasih Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan kepadamu, sebab Kau adalah alasanku hidup. Yuk teman-teman semua kita angkat tangan kita sembah Dia. Dan walaupun hari ini kamu tidak bisa berkata-kata atau tidak ada kata yang cukup untuk mengucapkan kesedihanmu, Tuhan tetap melihat hatimu. Tuhan tetap melihatmu, karena Dia tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Yuk kita angkat tangan kita sekarang dan kita akan terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami mau dibentuk Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Memberkati setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami boleh selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya sama-sama katakan, amin. Mary, did you know your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver would soon deliver you. Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy is one where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Did you know? Did you know? Did you know what was inside of you? Did you know? Did you know? Did you know? The King of Kings was in you. Did you know? The blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Oh, the blind will see, and the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? And the sleeping child you're holding, he is the great I am. Oh yes, he is the great I am. Oke, hari ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Lia dari Jakarta tentunya, gitu ya. Saya weekdays itu bekerja dan melayani, weekend saya melayani. Saya salah satu founder saya founder dari Yuk Baca Alkitab, jadi saya tetap melayani di media sosial setiap hari. Sebelumnya thank you buat kesempatannya dari Pastor Felix juga dan istri. Ini sebuah kepercayaan buat saya. Hari ini temanya adalah Hope Begins God's Initiative. Bicara tentang pengharapan. Siapa yang excited udah masuk bulan Natal, bulan Desember? Excited ya semua ya. Kayak kemana-mana tuh udah ornamen Natal gitu ya. Udah Christmas vibes gitu ya. Mungkin udah ada yang menjadwalkan aku akan komsel Natal bersama teman-teman. Tukar kado bersama mungkin ya. Ada juga yang sama geng-gengnya biasa makan Natal, Christmas lunch, Christmas brunch gitu ya. Dan lain-lain. Tapi teman-teman, bicara Natal, menurut teman-teman Natal tuh identik sama apa sih? Tuhan Yesus. Ada lagi? Apa yang teman-teman nantikan biasanya di momen Natal? Kado. Banyak kan?
banyak hal yang kita lihat di Natal tuh sebagai sebuah ini nih momen yang ditunggu-tunggu, tukar kado, liburan mungkin gitu ya. Libur dari sekolah itu kan suatu hal yang indah ya. Bangun siang, nonton Netflixan, main games ya kan. Nggak ada larangan besok tidur yuk, besok sekolah. Udah nggak ada kalimat itu kan karena weekend dimulai gitu ya. Weekend tiap hari gitu kan, libur panjang deh tuh. Tapi teman-teman, bicara Natal, bicara pengharapan sebenarnya. Karena ada Natal, karena ada Yesus, Natal itu ada. Jesus is the reason-nya. Dan kenapa kita bisa belajar berharap? Karena ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus, kita nggak ada. Kalau nggak ada Yesus, Natal juga nggak ada. Tapi Natal ada karena ada Yesus. Amin. Oke, kita siap belajar firman Tuhan? Oke, yuk kita buka sama-sama di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nggak akan dibaca semua, saya hanya akan highlight beberapa. Tapi teman-teman, bicara mengenai inisiatif. Kalau kita ngomongin tentang Natal, itu kaitannya sama dengan Maria, Yusuf, 3 orang majus, gitu kan, orang-orang majus. Terus bayi lahir di palungan, di kandang binatang, betul? Tapi kita hari ini akan belajar dari kisah Maria dan seorang malaikatnya. Dan malaikat Gabriel. Ayat ini tuh ngomong tentang inisiatifnya Tuhan. Idenya Tuhan. Idenya Tuhan untuk Maria mengandung Yesus. Logikanya gini ya, kita ngomong logiknya aja. Bisakah Maria mengandung kalau belum menikah? Gak bisa kan? Logikanya masuk ketika Maria menikah dengan Yusuf, Maria mengandung, betul? Tapi kenyataannya belum menikah tapi mengandung. Mengandung siapa? Yesus. Ini gak masuk secara di dunia kita pasti masuknya adalah kalau udah nikah baru punya anak, betul? Tapi nyatanya inilah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan yang sempurna itu membuat Maria mengandung Sang Juru Selamat juga yang sempurna. Maria hari itu bukan lahir dari orang yang terkenal, ternama di zaman itu. Mungkin yang kenal Maria itu hanya tetangganya atau saudaranya. Gak ada yang kenal siapa Maria hari itu. Tapi justru Tuhan pakai seorang Maria untuk melahirkan seorang juru selamat. Namanya Yesus. Teman-teman, di malaikat Gabriel nih datengin Maria, terus dia ngomong gini di ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Logikanya jadi Maria kaget pasti kan. Kenapa tiba-tiba didatengin malaikat? Kenapa tiba-tiba saya dibilang dikaruniai? Kenapa tiba-tiba dibilang Tuhan menyertai engkau? Kita secara kalau di zaman itu kita pasti akan kayak, kenapa saya? Ini ada apa? Gitu kan. Tapi Maria responnya nggak kaget. Nggak ada ditulis Maria kaget, kabur gitu. Nggak ada gitu loh. Di ayat kita nggak akan tahu endingnya Yesus dia akan mengandung. Kalau teman-teman baca 28 29 Maria tuh bertanya-tanya dalam hati, ini tuh apa sih sebenarnya? Tapi dia tidak menawar, dia tidak meminta penjelasan dari seorang malaikat itu. Dan teman-teman, Tuhan menyertai engkau ini, disinilah kita melihat Maria itu Tuhan yang pilih. Kalau manusia yang pilih, pasti manusia akan memilih yang apa? Yang punya kualifikasi yang bagus, yang hebat, yang strong, yang terkenal mungkin gitu ya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang suka apa-apa tuh yang terkenal.
Kita tuh suka ngikutin tren-tren yang terkenal. Tapi ternyata Maria itu dipilih Allah untuk apa? Hamil, mengandung. Mengandung siapa? Juru selamat. Disinilah Injilnya, disinilah kabar baik itu kita boleh lihat. Kenapa? Karena idenya Tuhan. Kita nggak mengejar, Maria nggak ngejar Tuhan untuk bilang, tolong dari saya lahir Yesus. Maria nggak ngomong gitu. Tapi Maria bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak. Dia nggak bilang, dia nggak ngejar Tuhan untuk saya aja yang mengandung. Mungkin kalau di zaman itu dia kalau bisa ngomong, yang lain aja deh Tuhan, jangan saya. Tapi Maria nggak ngomong gitu. Dan ada banyak ketakutan mungkin di dalam hatinya Maria. Gimana hubungannya ya sama tunangannya Yusuf? Udah tunangan, tiba-tiba malaikat datang, nanti kamu akan dikaruniai seorang anak, namanya dia Yesus. Waduh, gitu kan? Ada 3 resiko yang hari itu Maria akan hadapi. Pertama, hubungannya dengan tunangannya. Kedua, penilaian orang. Ketiga, mungkin cancel culture di sana. Zaman dulu, kalau misalkan hamil sebelum nikah, itu tuh aib. Minimal diomongin, gitu kan? Aib banget. Tapi justru di momen-momen itu Maria meresponnya tuh dengan iman banget loh. Kenapa? Karena dia bilang gini, akulah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Respon yang gak semua bisa lakukan teman-teman. Dan apa yang dapat kita pelajari sebenarnya dari pengharapan akan Natal ini? Teman-teman, kabar baik itu selalu dimulai dari Allah yang cari manusia. Dan Allah yang cari manusia itu, cari Maria hari itu yang membawa kita hidup hari ini. Boleh beribadah, boleh mengenal Tuhan, percaya, beriman sama Tuhan. Karena Allah, karena idenya Allah. Kita buka yuk di ayat 38 dikatakan. Ini yang akan jadi highlight saya. Karena responnya inilah yang harus jadi respon setiap kita. Responnya adalah gini, akulah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu apa yang dapat kita pelajari? Poin yang pertama. Poin pertama adalah Allah yang bertindak. Bicara Allah yang bertindak, berarti ada sebuah aksi, betul ya? Kalau ngomongin tindakan pasti ada aksi ya. Contoh gini, kalau teman-teman bilang teman-teman cinta Tuhan, teman-teman melayani Tuhan. Tindakan yang teman-teman lakukan pasti apa? Ke gereja kan? Pasti apa? Doa kan? Pasti baca Alkitab kan? Pasti gak bohong kan sama orang tua. Betul? Tapi nyatanya seringkali sebagai manusia kita sering bohong, ya kan? Kita sering bohong demi gak ngerjain PR, demi bisa main game gitu ya. Nah tapi Allah yang bertindak ini justru membuat kita melihat bahwa ide Allah yang sempurna ini yang membuat kita mengenal Sang Juru Selamat hari ini. Dan disinilah kita boleh ngeliat kalau semua dimulai dari seperti yang saya bilang. Allah yang mengutus malaikat, Allah yang mencari Maria, Allah yang datengin Maria. Untuk apa? Untuk mengandung Juru Selamat. Maria bukan orang hebat teman-teman di hari itu. Mungkin kalau gak ada di Alkitab kira-kira teman-teman tahu Maria gak? Enggak kan? Enggak kan? Karena gak ada di Alkitab. Karena ada di Alkitab teman-teman tahu Maria. Kalau gak ada teman-teman gak tahu siapa Maria. Boro-boro teman-teman mau tahu siapa Maria. Tapi karena ada Alkitab kita tahu, oh Yesus lahir dari seorang wanita biasa, Maria. Dan teman-teman, justru kelemahan Maria hari itu adalah apa? Kelemahannya mungkin ya, bisa aja Yusuf itu udah gak usah putus.
Dia tiga resiko tadi harus dia tanggung ibaratnya. Tapi apakah dia tawar-menawar sama Tuhan? Enggak. Maria tuh gak cari Allah, tapi Allah yang cari dia. Dan makanya malaikat bilang, engkau yang dikaruniai. Dia menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Sehingga dia bisa apa? Mengandung Yesus. Sehingga dia bisa apa? Merespon dengan iman, teman-teman. Mungkin hari itu Maria berkata, apa ya kata orang nanti? Kita kan hidup di zaman yang suka dengerin kata orang gitu kan. Apa kata teman kita, apa penilaian orang sama kita, bagaimana kita di mata orang. Kita tuh demen banget gitu. Hidup sesuai standarnya orang-orang gitu kan. Demi apa? Demi diakui, demi diterima, demi dianggap hebat, demi dipuji. Biasanya gitu. Tapi hari itu Maria mungkin bilang gini, nanti dikira aku bikin dosa lagi kalau kayak gini. Nanti kata orang apa ya? Nanti hubungan saya gimana? Tapi kasih karunia-Nya Tuhan sama Maria itu buat dia percaya sama Tuhan. Mungkin sebagian dari kita hari ini ngomong gini, aduh Kak, hidupku tuh udah terlalu berantakan. Udahlah Kak, kayaknya aku gak bisa menggapai cita-cita itu. Udahlah Kak, aku gak mungkin ninggalin geng aku. Karena itu yang paling top di sekolah, misal gitu. Kalau main sama geng itu paling hebat, misalnya kayak gitu. Tapi sedangkan teman-teman tahu, geng itu mungkin gak bawa kebaikan buat teman-teman. Tapi kabar baiknya adalah, teman-teman ini yang jadi kabar baiknya. Allah justru bekerja paling kuat di tempat yang menurut teman-teman paling mustahil. Gak apa-apa hari ini kok teman-teman ngerasa, bisa gak ya bertanya-tanya dalam hati, bisa gak ya saya tuh hidup sesuai maunya Tuhan. Bisa gak ya saya tuh mencintai Tuhan sampai akhir hidup saya. Bisa gak ya saya diterima di kampus yang saya pengen nantinya. Bisa gak ya saya masuk sekolah favorit saya. Bisa gak ya saya jadi dokter someday. Mungkin banyak pertanyaan itu. Tapi teman-teman, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Pengharapan lahir ketika Allah turun mendekat kepada kita. Dan pengharapan itu justru digenapi di dalam Yesus. Yang Allah yang menjadi manusia. Kalau gak ada Yesus, tadi saya bilang gak ada Natal. Kalau gak ada Yesus, kita mungkin gak kenal Tuhan hari ini. Mungkin kita gak ada bahkan di dunia ini. Tapi karena ada Yesus, kita punya kesempatan kembali untuk hidup, untuk mencintai Dia, untuk mengenal Dia. Oke, amin. Next, kita masuk poin kedua. Bicara tentang pengharapan itu bertumpu sama Allah yang tidak pernah ingkar janji. Di sini siapa yang punya bestie? Oke. Yang cowok-cowok siapa yang punya teman baiknya, teman main game, mabar, banyak kan. Kalau misalkan mereka berjanji dan mereka tidak menepati, kira-kira apa respon teman-teman? Kecewa, udah males main sama dia. Terus apa lagi? Kesel, sedih gitu ya mungkin ya. Kan udah disediain waktu, kenapa dibatalin gitu, betul ya. Tapi teman-teman kabar baik ya, Tuhan gak pernah ingkar janji loh sama teman-teman. Kalau bestimu, teman mabarmu itu mungkin bisa ingkar janji. Tapi Yesus dia gak pernah ingkar janji. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Buktinya apa? Buktinya dia kasih Yesus buat kita. Buktinya apa? Yesus mati bagi kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang lahir untuk mati, teman-teman. Buat siapa? Buat kita semua. Dan Natal itu indah. Kenapa? Karena ada Yesusnya. Amin. Dan pengharapan kita kepada Tuhan itu gak sia-sia lagi. Kalau kita berharap sama teman kita gitu ya, dia bakal selalu ada gitu ya, selalu support, gak pernah jelek-jelekin kita gitu ya, gak pernah ninggalin kita gitu ya. Kita bisa kecewa mungkin. Karena ada satu momen bestimu gak bisa nemenin kamu. Iya kan? Ada momen dimana bestimu, dia juga punya kehidupan dia. Mungkin kamu hobinya basket, bestimu siapa ya, temen cowokmu itu futsal,
Yang cewek mungkin, yang satu sukanya dance, yang satu apa. Beda kan? Jam yang itu aja udah beda tuh hobinya. Pasti ada momen-momen dia juga absen dan kamu juga absen dalam hidupnya. Tapi Tuhan, dia gak pernah absen sama hidup kita teman-teman. Dan pengharapan inilah yang membuat kita tuh melihat bahwa janji Tuhan bisa kita percaya. Siapa di sini yang mau percaya sama janjinya Tuhan? Puji Tuhan. Kalau kita mau percaya sama janjinya Tuhan, yuk. Terus berdoa jangan lupa sama Tuhan, amin. Bawa setiap mimpi teman-teman, bawa setiap harapan teman-teman sama Tuhan. Bahkan bawa kedua orang tuamu dalam doa. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Allah yang gak pernah ingkar janji, ini ngomongin tentang hal yang menurut saya paling indah, paling jadi jaminan gitu loh dalam hidup kita. Di umur berapapun kita, di keadaan apapun kita, kalau kita punya Allah yang gak pernah ingkar janji, ini tuh jadi pengharapan kita. Walaupun mungkin kita dimusuhin teman kita, walaupun nilai ujian kita mungkin turun gitu ya. Kaum perfeksionis yang suka A gitu ya. Mungkin nilaimu gak nyampe ke A minus gitu kan, greget gitu ya. Tapi ketika kita punya Tuhan yang gak pernah ingkar janji, kita tahu sekalipun kayak gitu nilainya, keadaannya, dia gak ninggalin kita. Dan dia yang janji, dan dia tepatin. Amin. Dan Allah kasih Roh Kudus makanya. Untuk apa? Untuk Maria hari itu bisa merespon pakai imannya. Maria merespon tuh luar biasa loh. Tapi ini khotbah bukan supaya teman-teman jadi Maria ya. Tapi teman-teman bisa melihat bagaimana iman dan Allah yang memampukan Maria membuat dia merespon dengan iman yang tertuju sama Tuhan. Dan inisiatif Allah ini membawa janji keselamatan dan pemulihan kita nih. Kita yang diselamatin nih akhirnya. Makanya di ayat 37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kadang pengharapan tuh ngerasa gak mungkin. Mungkin hari ini teman-teman tuh pengen banget someday tuh masuk SMA favorit, yang mana sekolah favoritnya. Ya saya gak tahu ya daerah sini mana-mana aja. Kebetulan bukan orang Gading ya. Tapi kita berharap pengen ya kayak gitu. Pengen ya menggapai cita-cita ya. Ada banyak harapan kita mungkin. Ada banyak mimpi. Saya yakin teman-teman punya mimpinya masing-masing. Cita-citanya masing-masing. Hal-hal yang teman-teman pengen perform di tempat itu. Mungkin secara nilai, secara talenta, passion. Tapi teman-teman, walaupun rasanya gak mungkin kayaknya gak mungkin deh Tuhan bawa saya ke situ. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini adalah janji keselamatannya. Kenapa? Karena Yesus lahir. Yesus nantinya disalib. Yesus nantinya mati. Dan Yesus akhirnya nanti bangkit. Semuanya itu digenapi dalam satu pribadi. Yesus. Gak ada yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita yang berdosa teman-teman tuh diselamatkan. Siapa di sini yang suka bohong kadang sama orang tuanya? Bilangnya gak ada PR tapi ada PR. Gue banyak. Seru nih gini-gini. Kita suka lupa kan, kita bilang enggak ada PR biar bisa apa? Main game, biar bisa apa? Netflixan gitu kan. Kita bilang gak ada mah, gak ada pa. Aman. Nyatanya kagak aman. Tapi teman-teman, ketika kita suka bikin dosa kan tanpa sadar tuh. Bohong ya kan, bohong gak bikin PR, ada PR tapi gak bikin gitu kan. Itu ya termasuk kita berdosa sebenarnya. Tapi karena Tuhan Yesus kita tuh boleh apa? Diselamatkan. Kita punya Bapa yang pegang hidup kita teman-teman. Walaupun mungkin cuma di ibadah ini doang saya ngomong ini. Walaupun mungkin kita gak punya Bapa yang sempurna di kehidupan nyata kita. Mungkin dia ada tapi perannya absen. Mungkin dia ada tapi tidak berfungsi untuk jadi teladan buat teman-teman.
kamu punya Bapa yang baik, yang gak ingkar janji. Apapun keadaanmu, dia Bapamu. Amin. Dan inilah pengharapan kita yang gak berdasarkan sama teman-teman, pengharapan tuh gak lagi berdasarkan sama kemampuan kita, karena kita gak akan mampu. Kita tuh kadang untuk berharap aja kita ragu mungkin. Tapi ketika pengharapan itu gak berdasarkan sama kemampuan kita, kenapa? Karena itu berdasarkan sama kuasanya Tuhan yang tidak terbatas. Kita masuk ke poin ketiga, poin terakhir saya. Allah yang memampukan untuk kita taat. Saya paling suka kalimat taat karena walaupun dibalik itu tetap jadi kata taat. Mau dibalik kayak apapun tetap taat. Untuk taat gampang susah. Gak apa-apa dijawab aja, gak dihakimin kok. Susah kan? Untuk kita gak bohong susah atau gampang? Siapa yang pernah bohong? Banyak kan? Pasti ada. Kita gak mampu, mungkin gini. Kalau di musim-musim sebelum ujian gitu ya. Pasti mama kita ngomong gini. Belajar, jangan main game terus. Wih, kencang pemain-pemain game ya. Kita pasti bilang, iya mah, bentar lagi. Betul? Terus kalau banyak PR, kita akan bilang gini, kerjain PR-nya, nanti gak selesai. Kita akan bilang, nanti, oke mah, gitu ya. Terus singkat cerita mama kita bilang gini, kalau kamu berhasil gak main game dan nilaimu bagus, mama kasih kamu hadiah. Wih, mantap tuh. Kira-kira kita akan berusaha gak main game kan? Bener ya, kita akan berusaha untuk pokoknya aku gak mau main game, aku mau belajar. Aku mau jadi anak manis di rumah. Tapi nih pas di sekolah ya kan, pas di sekolah gengmu lagi mabar gitu ya, lagi main bareng gitu ya. Lagi push rank gitu ya. Nah akhirnya temanmu bilang gini, 1 round aja gak apa-apa. Yuk 1 round lah, turun nanti ranknya gitu. Dari yang ketawa saya tahu dia pemain memang. Kita akan apa? Bolehlah satu round udah 2 minggu gak main. Betul? Akhirnya kita taat gak sama mama kita? Enggak. Akan ada momen teman-teman kita berusaha kan untuk gak main game, jadi anak manis. Tapi ada momen-momennya kita gagal. Tapi Maria saya salut. Dia taat banget. Kenapa? Karena Maria bisa ngomong gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat ninggalin Maria, hilang udah. Dan ketaatan Maria itu bukan berdasarkan sama gini loh, sama apa yang udah Tuhan kasih sama dia. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir Tuhan kasih apa sih? Itu bisa ada 3 resiko loh, ya kan? Cancel culture, putus sama tunangannya, gak jadi nikah gitu ya. Belum lagi kata-kata netizen gitu kan, mulut-mulut netizen di tetangga-tetangga itu gitu kan. Tapi Maria bisa tetap merespon apa? Jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Ini respon ilahi teman-teman. Karena gak semua kita bisa merespon kayak gitu. Dan dia bisa merespon bukan karena identitasnya dia ngerasa dia hebat. Tapi justru Maria tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dan siapa dia di hadapan Tuhan ini yang membuat dia justru percaya sama Tuhan. Sekalipun itu misinya mustahil. Itu misi yang paling mustahil. Belum nikah tapi mengandung. Itu misi yang paling mustahil. Tapi tuh Allah memampukan Maria untuk taat. Dan ketika Maria berkata, aku ini hamba Tuhan,
Dia nggak sedang merendah, dia nggak sedang pura-pura merendah kayak kesannya wanita paling humble gitu ya. Enggak, tapi Maria tuh sedang mengasih konfirmasi yang strong siapa dia di dalam Tuhan. Dan dia taat bukan karena takut dihukum, teman-teman. Kalau dihukum udah pastilah. Minimal sama orang samping kiri kanannya, mulut-mulutnya gitu kan. Kata-katanya yang gak enak, yang nyakitin. Bukan karena takut kehilangan tunangannya, enggak. Pasti dia mikir udah pasti kehilangan mungkin. Tapi karena dia tahu siapa Tuhan dan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ketaatan sejati itu lahir dari gambar diri kita, dari identitas kita yang berani berkata, aku milik Tuhan. Kita percaya semua kita milik Tuhan, amin. Senggol kiri kanannya bilang kamu milik Tuhan. Jangan didorong dong. Senggol temannya tadi, kamu juga. Biar gak ngantuk aja sini. Oke. Dan hal ini juga semakin nyata dari kalimat Maria berikutnya, teman-teman. Maria berikutnya bilang, jadilah padaku. Ini menunjukkan penyerahan penuh. Gak tawar-menawar. Maria gak tawar-menawar. Kalau Maria tawar-menawar, Maria bilang gini, yang lain aja, malaikat tetangga saya tuh, yang sebelah, boleh tuh. Jangan saya. Tapi Maria gak ngomong gitu. Maria malah bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadi ketika ngomong jadilah padaku, dia tuh udah menunjukkan bahwa dia berserah penuh sama Tuhan. Dan Maria hebatnya, dia gak meminta malaikat Gabriel untuk ngejelasin ke dia. Kenapa sih harus dia yang dipilih? Kenapa sih dari dia lahir juru selamat? Kenapa sih harus dia, bukan yang lain? Ini kan ada resikonya, kenapa harus dia yang tanggung resikonya? Enggak. Tapi Maria justru percaya tanpa melihat dan menyerahkan dirinya pada rencana Allah yang lebih besar dari rencananya sendiri. Dan inilah iman yang bekerja, teman-teman, di dalam ketaatan. Ketaatan Maria tuh luar biasa. Bukan Marianya yang luar biasa, tapi Tuhan yang memampukan Maria taat, itu yang luar biasa. Bukan karena iman atau ketaatan yang dia usahakan juga bahkan. Tapi dia mampu taat karena ia sudah mengalami anugerah. Makanya tadi malaikat bilang, hai engkau yang dikaruniai. Dan Maria gak mikir lagi akan masa depan, akan penilaian orang, no. Yang dia tahu adalah Tuhan yang pegang hidupnya. Dan saya akan tutup dengan ini, saya udah mau selesai. Timothy Keller mengatakan dalam quotes-nya, dia bilang gini, Natal berarti Yesus turun ke dunia dan masuk ke dalam penderitaan kita. Ia mendengar setiap seruannya kita. Dan teman-teman, saya gak tahu hari ini apakah kita masih percaya sama Tuhan atau kita hanya ke gereja karena disuruh papa mama. Karena ya udah rutinitas aja. Masihkah kita beriman sama Tuhan? Kalau nilai kita gak sesuai sama kemauan kita, kalau apa yang kita minta Tuhan gak kasih, atau apa yang kita minta mama papa kita belum bisa penuhi, masihkah kita berharap sama Tuhan? Dan kalau enggak, kalau kita masih kesel, kita masih marah, kita sedih, mari bertobat dan mulailah memandang kepada Tuhan yang udah lebih dulu mencari kita. Dan seperti Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Demikian teman-teman, kita dipanggil bukan untuk kuat. Gak apa-apa kalau teman-teman gagal. Gak apa-apa teman-teman kalau ada momen-momen teman-teman tuh mau nyerah, rasanya sedih mungkin. It's okay untuk sedih. It's okay untuk kita gagal dan belajar lagi. Karena apa? Bukan untuk membuktikan apapun juga, tetapi untuk menyerah pada kasih karunia Tuhan yang udah lebih dulu mencari kita. Ketaatan kita bisa goyah teman-teman. Contohnya tadi kita bisa ikut mabar juga kan jadinya padahal gak mau main game. Ketaatan kan kita bisa goyah, tapi pengharapan kita sama Yesus yang memampukan kita taat sampai mati. Dan jika
Dia, Yesus, sudah turun sejauh ini untuk teman-teman. Maka gak ada satupun situasi yang terlalu berat, yang terlalu gelap untuk teman-teman disentuh oleh kasih karunia-Nya. Amin. Kiranya hari ini kita kembali datang bukan sebagai orang yang kuat teman-teman, tapi sebagai orang yang berpengharapan. Karena kita butuh anugerahnya setiap hari, amin. Mari kita tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat setiap hal yang udah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati sekolah kami, masa depan kami. Bahkan Tuhan berkati setiap kedua orang tua kami ya Tuhan. Biarkan lewat mereka kami boleh menggapai cita-cita yang Tuhan mau. Tuhan, biarkan sejak masa muda kami boleh mengenal Tuhan, mengalami anugerah-Mu, dan tetap percaya kepadamu ya Bapa. Tuhan, ibadah hari ini mungkin selesai, firman selesai, tapi biarlah hati kami terus Tuhan mampukan untuk percaya, untuk beriman, untuk tetap teguh, memandang kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca,
atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.